Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita di rumah masing-masing, kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat hari yang indah yang Engkau sudah sediakan buat kami bersama nikmati sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami undang Kau Roh Kudus hadir di setiap rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, memimpin, menyertai, mengurapi setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi hari ini.
sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga,
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu. Yesus, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Saudara sekalian, dalam menaburkan firman, ya, puji Tuhan,
Kita telah banyak memuji nama Tuhan dan mari kita akan memberikan kesempatan Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk tundukkan kepala sebentar dan kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami kasihi, Allah yang sudah menebus dosa kami, yang sudah memberikan kelepasan, bahkan yang sudah menyucikan kami, mempersiapkan kami menjadi sidang mempelai perempuan-Mu, menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu, mari Tuhan Engkau sucikan seantero ruangan yang kami pergunakan untuk Tuhan mengadakan penyiaran, bahkan juga Tuhan di tempat-tempat di mana jemaat-Mu yang sekarang ini lagi siap menanti, menunggu pemberitaan firman-Mu, Engkau sucikan seluruh area yang ada pada tempat-tempat kami. Bila ada kuasa lain yang mau mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, kami usir dalam nama Yesus. Asa kegelapan diperintahkan keluar dan pergi jauh. Jangan kembali lagi. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, ambil alih mulut hamba-Mu, untuk memberitakan kabar kesukaan Tuhan dari Tuhan. Kuduskan, layakkan kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak saudara membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 33b ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 33b ya, kita baca bersama ayat ini ya, puji Tuhan. Ya, kita baca bersama 1 2 3. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, mari saya minta supaya mic-nya ya sementara pemberitaan firman Tuhan dimatikan ya, supaya tidak ada suara yang masuk ya, puji Tuhan. Ya, pemberitaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saya mau ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema waktu untuk bertobat. Ya, saudara, waktu untuk bertobat ini selalu diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang. Ya, tapi kalau itu tidak dimanfaatkan, ini merupakan suatu kesalahan bagi orang itu sendiri. Jadi tiap pribadi kita pernah mendapatkan ya kesempatan untuk bertobat itu. Bahkan pintu pertobatan itu sampai saat ini masih dibukakan oleh Tuhan. Jadi kalau itu tidak kita manfaatkan, maka itu merupakan kesalahan kita sendiri. Allah sebenarnya tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, hatinya Allah itu adalah hati yang penuh dengan kasih. Ya, tidak ada seorang pun ya yang dikehendaki untuk binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, itu hatinya Allah. Itu sebabnya kalau kita melihat mengapa sampai saat ini kita melihat kok Tuhan itu belum menepati janjinya, yaitu untuk mengadakan satu pemulihan ya. Dengan kata lain, kita semua akan dibawa di dalam satu pemulihan ya, sampai kita semua diselamatkan ya. Sebab hatinya Allah itu masih menunggu ya. Masih ada orang-orang, bahkan masih banyak ya orang-orang yang Allah sendiri nantikan supaya orang itu bertobat. Seperti bunyi ayat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9b ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9b ya. Saya tunggu saudara untuk bisa melihat di dalam tayangan. Saya percaya mungkin ada banyak yang tidak menggunakan Alkitab, jadi saudara langsung membaca ya di tayangan ini ya.
kita baca, kita dengarkan ya pembacaan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini hatinya Allah, saudara, ya. Hatinya Allah adalah hati yang menginginkan semua orang berbalik dan bertobat. Dengan kata lain, ya, kalau bisa semua manusia yang di bumi ini diselamatkan, ya, diselamatkan. Tetapi kita melihat adanya masih banyak orang-orang yang mengeraskan hati, masih banyak orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Allah, tidak mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Sedang hatinya Allah itu adalah hati yang selalu menanti supaya manusia ini datang kepadanya dan bertobat. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, itu adalah waktu bertobat, itu selalu berjalan bersama dengan kesempatan yang diberikan Allah buat kita, ya. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat. Ya, kalau dikatakan Allah itu sudah memberikan waktu yang begitu panjang, ya, kepada setiap orang. Mungkin di antara saudara juga saudara merasakan, iya, saya diberi kesempatan oleh Tuhan sampai umur sekian, ya, saya masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau waktu untuk bertobat itu tidak saudara pakai, ya, nanti kalau satu saat saudara terlambat, saudara akan menyesal, ya. Mari kita akan membaca sekarang dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan ketiga. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 dan 3, ya. Ya. Demikian bunyinya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, itu. Ya, firman Tuhan mengatakan waktu yang sisa. Saudara tidak tahu berapa lama sisa waktu itu yang saudara peroleh, ya. Ada kalanya orang mengira, oh nanti saya dipanggil Tuhan itu dalam usia sekian, ya, mungkin 60 tahun atau 70 tahun, ya. Tapi tidak selamanya, ya. Tidak selamanya waktu itu bisa kita sendiri yang menentukan. Allah yang menentukan waktu kita, ya. Kalau semalam saya berbincang-bincang ya dengan adik ipar saya mengenai suaminya yang baru dipanggil Tuhan karena COVID, ya. Dia sendiri juga kaget pada waktu itu sebab suaminya ini sehat, ya, jantungnya bagus, ya, tidak ada diabetes dan sebagainya. Tapi tiba-tiba serangan COVID ini tidak bisa terhindarkan, ya, dan akhirnya dia berpisah. Ya, mungkin itu perpisahan yang mengejutkan, ya. Jadi kita melihat sebagai waktu yang diberikan Allah, kita tidak tahu sampai kapan waktu itu, ya. Sampai kapan waktu itu masih berlaku bagi kita, ya. Sebab dikatakan ayat 3, ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan persembahan berhala yang terlarang. Jadi kita melihat sebagian waktu yang diberikan Allah itu disalahgunakan. Wah, mumpung saya masih sehat, saya masih muda, saya punya uang, ya saya gunakan ya untuk kesenangan saya. Tetapi tanpa diketahui sebagian bahwa waktu itu, ya, berjalan waktunya itu tiba-tiba batas waktu itu sudah habis. Tuhan panggil orang itu dan orang itu ternyata belum siap, ya. Jadi tema yang saya angkat ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2, ya, ayat 21 sampai dengan 23. Waktu untuk bertobat. Adakah kita sudah menyiapkan waktu kita dengan baik untuk bertobat hari-hari ini? Bukan waktunya lagi untuk kita ini bersenang-senang dengan keadaan daging, ya, bersenang-senang melampiaskan keinginan hawa nafsu. Bukan waktunya lagi.
Tapi sekarang ini adalah waktu untuk bertobat, waktu untuk masuk di dalam rencana Allah, di dalam penyucian, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca sekarang dalam kitab Wahyu pasal 2. Ya. Dalam hari Minggu saya selalu menyampaikan firman Tuhan, ya, dalam kitab Wahyu ini melihat tentang koreksi Tuhan kepada 7 jemaat, ya, mulai dari Efesus sampai Laodikia, dan kita sampai kepada jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini ditegur ya, karena tidak bertobat. Ya. Coba kita akan baca di dalam Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. Ya. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. Ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya, kita lihat saudara, dosa yang merajalela, yang tidak bisa dibendung, itu adalah dosa dalam perbuatan zina. Kita bukan rahasia lagi, kita banyak melihat pernikahan yang hancur karena perselingkuhan, ya. Ini karena perbuatan atau hidup di dalam perzinahan. Suami melupakan istrinya, hidup dengan wanita lain, ya, istrinya juga begitu, ya. Dan itulah yang terjadi di hari-hari ini. Saudaraku, ini terjadi juga di dalam gereja, ya, jemaat, ya, Tiatira. Jadi ini bukan di luar. Ya, bukan di luar tapi di dalam. Nah, Tuhan peringatkan ayat yang ke-22. Ya, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat, dan perbuatan perempuan itu, ya, yang dimaksud di sini adalah Isabel, ya, itu perempuan yang merusak kesucian hidup dari jemaat yang ada di Tiatira, ya. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita lihat saudara, kalau orang berbuat suatu pelanggaran, ya, dosa, khususnya ini dosa yang dibenci oleh Allah, ya, yaitu perbuatan zina seperti yang terjadi pada jemaat Tiatira ini. Allah peringatkan, ya, aku akan membalas semua perbuatan dosa. Ya, itu diancam oleh Tuhan akan membalas. Itu sebabnya ada himbauan untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat, Tuhan itu menghukum sampai kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya akan kumatikan. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas. Nah, ini kita lihat saja. Saudaraku, jemaat Tiatira diperingatkan Tuhan untuk bertobat dari perbuatan zinanya. Tapi tidak mau bertobat. Peringatan untuk bertobat ini diserukan kepada jemaat-jemaat yang di dalamnya menyimpan dosa. Allah itu menyintai manusia yang berdosa, tapi Allah membenci dosa. Kalau kita renungkan perkataan Tuhan Yesus, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan itu datang, ya, dia menggambarkan bahwa manusia itu sakit, gitu ya. Nah, dia datang sebagai tabib, ya. Jadi orang yang sakit memerlukan tabib, ya. Tapi orang yang tidak sakit tidak memerlukan tabib, ya. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Injil Matius 9 ayat 12 dan 13. Injil Matius pasal 9 ayat 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi saudara ya, Tuhan itu mencari orang berdosa. Supaya dengan bimbingan, ya, melewati bimbingan firman Tuhan, orang itu dikeluarkan dari lumpur dosa, lalu kemudian orang itu dibimbing untuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi Allah, sifatnya Allah itu adalah Dia itu mengasihi orang berdosa. Sampai tadi dikatakan ya dalam suratan Petrus tadi ya, Dia menunggu supaya jangan ada satu pun manusia itu binasa. Dia ingin menyelamatkan manusia. Ya, itu hatinya Allah. Tetapi banyak yang tidak sadar akan waktunya Allah ini. Mempergunakan waktu itu untuk terus berjibar-jibur di dalam dosa, tidak mau sampai pada waktu yang sudah ya habis. Saudaraku, ini yang menjadi teguran Tuhan kepada jemaat Tiatira. Orang Kristen di Tiatira yang tidak mau bertobat ini bukan orang berdosa yang belum pernah dengar jalan kebenaran, tapi orang-orang ini sebenarnya sudah diterangi hatinya, ya, sudah pernah diterangi hatinya, namun kembali lagi pada hidup yang lama. Nah, ini banyak, saudara, banyak orang Kristen yang sudah pernah hatinya diterangi oleh firman Tuhan, ya, sudah dibersihkan, dimandikan, tapi kembali lagi pada kehidupan yang lama. Dikatakan di situ, ya. Kalau ibaratnya itu ada binatang ya, ada dua binatang yang dinajiskan ya, dari sekian banyak binatang yang dinajiskan, tapi yang menyolok itu dua, yaitu anjing dan babi, sehingga itu dibuat suatu pepatah ya, babi dimandikan sebersih apapun, mungkin disampo ya dan sebagainya, kalau dilepas dia pasti akan pergi ke kubangan, tempat di mana dia suka. Ya, nah anjing juga begitu. Anjing muntahnya dimakan kembali. Ya, itulah gambaran dari kehidupan orang-orang beriman yang sudah diterangi hatinya oleh Allah, tapi kembali lagi di dalam dosa. Nah, ini gambarnya seperti ini. Coba kita baca sekarang dalam surat 2 Petrus. Ya, surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Sampai dengan ayat 22 ya. Petrus pasal 2 ayat 20 ya sampai dengan ayat 22. Ya, kita baca ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk, ya, lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus dan yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok, ya, apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini gambaran dari kehidupan yang sudah pernah dibersihkan hatinya, sudah pernah lepas dari dosa, tapi kembali lagi, ya, berkubang di lumpur dosa. Dan orang itu jadinya akan menjadi lebih jahat, ya, lebih jahat dari semula. Sebab yang saya banyak melihat juga anak-anak Tuhan yang menjadi seperti ini, ya. Sebab itu tidak salah kalau Rasul Petrus ini ya mengitir apa yang dikatakan tadi ya. Nah, itu dalam kitab Amsal Sulaiman ya. Nah, itu dia sitir kata-kata ini, firman Tuhan ini, bahwa kehidupan yang sudah pernah dibenarkan itu, dia kembali lagi kepada dosa. Nah, keadaannya seperti itu. Jadi, dosa yang ada di dalam jemaat Tiatira ini orang Kristen. Ya, orang Kristen, orang percaya yang ada di dalam jemaat Tiatira, tapi hidup
kembali di dalam dosa, dalam kubangan hidup yang lama. Ya, saudara, kita melihat ya apa yang disebutkan dalam 2 Petrus itu adalah kehidupan yang dikatakan sengaja berbuat dosa. Saudaraku, beda sebagai orang yang sengaja berbuat dosa dan tidak sengaja, ya. Tapi kebanyakan ada juga orang itu sudah mengerti tapi sengaja, ya, sengaja nggak mau melepaskan diri, baik itu dalam perbuatan dosa, apalagi ini perbuatan zina. Saudaraku ya, orang kalau sudah pernah berbuat zina itu sulit untuk melepaskan. Ya, sulit untuk melepaskan. Dalam waktu ya sebentar mungkin bisa, ya. Kalau mungkin sudah ketahuan, ya, ketahuan kejahatannya, ketahuan istrinya, ketahuan anaknya, ya itu mungkin bisa dilepaskan, tapi nanti kambuh lagi. Nah itu. Sebab suratan Rasul Paulus dan surat Korintus mengatakan dosa lain itu terjadi di luar tubuh. Tapi dosa perzinahan itu terjadi di dalam tubuh. Kalau sudah ada yang namanya dosa di dalam tubuh, itu sulit untuk dikeluarkan. Sebabnya hati-hati ya dengan dosa ini. Ya, kita lagi membahas tentang orang-orang Kristen di Tiatira yang hidup ya dalam dosa karena perempuan Isabel ini. Ya. Kemudian Tuhan mengancam orang-orang ini akan dilempar ke atas ranjang orang sakit. Ya, itu berarti dia akan mengalami satu hukuman. Ya, memang ada kalanya, Sob ya. Ayub juga pernah mengatakan bahwa di atas ranjang orang sakit itu orang itu bisa banyak introspeksi, ya, introspeksi. Sob ya, kalau ada orang sakit ya terlarut, ya, kalau tidak cepat-cepat dipanggil Tuhan, mungkin juga Tuhan itu memberi kesempatan supaya dia bertobat ya dengan jalan seperti dia mengalami siksaan di atas tempat tidur itu. Tapi ada kalanya juga orang itu ya mati tiba-tiba. Tapi saya percaya setiap orang itu pernah ditegur oleh Tuhan, itu pernah, ya. Seperti judul firman Tuhan ini, waktu untuk bertobat. Jadi kita melihat waktu itu selalu diberikan oleh Tuhan. Tapi orang itu sendiri bermain-main dengan waktu sehingga orang itu tidak mau bertobat, ya, tidak mau bertobat. Sampai pada akhirnya Tuhan turun tangan, dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Hukuman Tuhan berjalan begitu cepat, ya. Maksud Tuhan agar manusia agar manusia ini jera ya terhadap dosa yang diperbuat. Seperti orang yang karena perbuatan salahnya itu dipenjara, ya, dipenjara seperti itu. Ya, dikatakan dalam ayat 23 bagian B, aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di pihak Allah tidak bungkam, Allah tidak lipat tangan begitu membiarkan, tidak. Allah menunggu, Allah selalu memberikan waktu. Harus kamu bertobat sampai kapan? Tapi kalau tidak, Allah akan bertindak, ya, seperti yang terjadi dengan jemaat Tiatira ini. Ini suatu peringatan ya agar kita jangan bermain-main dengan dosa, ya, jangan bermain-main dengan dosa. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang itu sengaja berbuat dosa. Nah, bagaimana kalau dia sengaja berbuat dosa? Kita lihat ya dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai ayat yang ke-26 ya sampai dengan 31. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja, ya, perhatikan kata sengaja, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Karena sengaja. Sudah tahu itu tidak boleh. Sudah tahu itu mendatangkan hukuman Allah nantinya. Tapi sengaja.
Maka firman Tuhan katakan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi dihadapkan dengan api yang dahsyat itu neraka. Ya, jadi tidak main-main, tapi ya kita mau perhatikan. Terlebih kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara ada dalam posisi ya hidup di dalam dosa. Ya, ini juga dosa yang mirip dengan jemaat Tiatira, yaitu dosa perzinahan. Kalau saudara melakukan itu, ya, kalau saudara tidak mau bertobat, nanti akan terjadi tindakan Allah melemparkan engkau di atas ranjang orang sakit. Dan dalam surat Ibrani dikatakan tidak ada ya korban penghapus dosa, yang ada adalah api yang menghukum. Ya, ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi bagi Allah itu merasa seperti dipermainkan oleh orang itu, ya. Bagi Allah merasa ya dihina. Apalagi di sini juga dikatakan ya menginjak-injak anak Allah. Itu berarti ya istilah yang populer itu menyalibkan Tuhan 2 kali. Yang kedua kali, Tuhan cukup disalib 1 kali, tetapi dengan tindakan-tindakan dosa yang diperbuat oleh manusia, maka itu berarti seperti menginjak-injak, ya, menginjak-injak anak Allah, dan yang menganggap najis darah perjanjian. Saudaraku, tiap ibadah kita selalu ada perjamuan kudus. Jangan sampai kita menyalahgunakan ini perjamuan kudus. Jangan kita sampai dikatakan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Saudara tahu, sudah diberi kesempatan untuk makan dan minum perjamuan suci. Itu adalah kesempatan untuk kita boleh selalu mengalami disucikan, dilepaskan dari dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan saudara menganggap bahwa apa yang saudara tiap minggu, tiap Jumat dalam PA kita makan minum perjamuan suci, mungkin saudara menganggap ini sudah biasa ya untuk melengkapi suatu ibadah. Itu salah besar, saudara, salah besar. Kalau saudara tidak terbuka mata untuk melihat bahwa itu adalah korbannya Kristus, nah itu jangan nanti kita tergolong orang yang dikatakan menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, ya, dan menghina kasih karunia. Ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi. Jemaat Tiatira dihadapkan dengan pembalasan dari Allah. Begitulah juga saudara, kalau saudara setiap kali saudara makan minum perjamuan suci tapi saudara tidak pernah lepas dari dosa-dosa saudara, maka saudara hanya menunggu akan dibalas oleh Allah. Dan firman Tuhan katakan, ngeri benar, ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kiranya dijauhkan Tuhannya atas kehidupan kita. Kalaupun ada, cepat-cepat bertobat. Saudaraku, ya, kesempatan untuk bertobat itu masih diberikan Tuhan. Belum ditutup, tapi bukan berarti ya Allah itu lupa, ya, atau Allah itu memang sudah tidak lagi mengasihi saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan Allah itu mengasihi, yang mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus berkata tadi, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Ya, orang sehat tak perlu tabib, kata Tuhan. Tapi orang yang sakit jiwanya, sakit pikirannya, sakit akhlaknya, itu yang perlu diperbaiki. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, menyadarkan saudara dan saya. Saudara, ini suatu peringatan agar kita jangan bermain-main, ya,
dengan dosa. Ya, Isabel mengajar hamba-hamba Tuhan untuk berbuat berzina. Wah, ini mengerikan sekali ya, apa yang terjadi di dalam jemaat Tiatira ini ya. Isabel mengajar hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina. Kalau ini terjadi di kalangan gereja, tapi di luar gereja itu ada yang lebih mengerikan lagi. Wanita juga, wanita yang jalan juga, pelacur juga. Itulah perempuan Babil, ya, perempuan Babil. Perempuan Babil ini disebut pelacur besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Ya, saudaraku, ini sudah berbuat suatu kenajisan di luar gereja. Bukan lagi di dalam gereja, tapi di luar gereja. Tapi kita tahu ya, bagaimana sepak terjangnya orang-orang yang hidup di dalam kenajisan. Ya, contohnya seperti kalau kita perhatikan ya, bagaimana dunia keartisan baru-baru ini heboh ya, seorang yang ya cerai dengan suaminya, ada anak ya, kemudian dia hidup bebas dan tanpa disadari perbuatannya sudah terlanjur ketahuan ya. Dia merekam video porno dan akhirnya tertangkap. Menyedihkan sekali saja. Saya percaya ini juga orang Kristen ya, tapi hidupnya begitu kotor, begitu najis. Nah, ini ulahnya pelacur besar, perempuan Babil. Ya, kalau tadi kita dengar Isabel itu di kalangan gereja merusak, tua-tua merusak ya, pemimpin gereja di Tiatira itu, pelayan-pelayan, dijatuhkan semua dengan ulahnya. Ya, sekarang kita lihat bahwa ada juga, bahkan ini lebih hebat lagi, di luar sana ada perempuan Babil, yaitu dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 17 ya. Kita tidak baca ya, nanti saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara baca. Ini perempuan Babil yang kuat, bahkan tadi itu mengerikan sekali. Sampai dikatakan di situ dia mabuk dengan darahnya orang-orang kudus. Saudaraku, kalau kita perhatikan kata mabuk dengan darahnya orang-orang kudus, itu berarti orang-orang kudus jadi korban. Anak-anak Tuhan, ya, suami-suami, orang-orang muda jadi korban. Bahkan di situ juga hamba-hamba Tuhan juga jadi korban. Ini mengerikan sekali, menyedihkan sekali. Sebabnya Tuhan koreksi jemaat yang ada di Tiatira ini. Saudaraku, kenajisan ini bekerja luar biasa. Dan puncaknya itu adalah wanita Babil. Jadi wanita Babil itu puncaknya segala kenajisan. Di sisi lain, kesucian harus ditingkatkan. Ya, kalau kenajisan di luar meningkat, bagaimana dengan kesuciannya anak-anak Tuhan? Kesucian kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau datang, saudara. Kita mendengarkan ya tema tentang kedatangan Tuhan sampai 9 kali. Ya, saya sampaikan tiap PA. Yang terakhir ya saya sampaikan Jumat ya, yang barusan dalam rekaman. Dan itu tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah begitu nyata, begitu jelas ya. Lalu bagaimana kalau kita belum siap? Kalau waktunya sudah terjadi pengangkatan, bagaimana dengan orang yang masih hidup di dalam dosa, masih belum bertobat? Ya, ini yang harus dipikirkan ya, bagi orang yang belum bertobat, cepatlah bertobat. Puji Tuhan. Jadi ini berlomba. Yang suci bertambah suci, yang najis bertambah najis. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu 22 ayat 11 ya. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Di situ dikatakan ya, coba ayatnya ditayangkan. Ya, Wahyu 22 ayat 11. Ya. Ya. Saya bacakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tidak ada remnya lagi ya. Tidak ada remnya lagi. Terus itu berarti tidak dibiarkan oleh Tuhan.
Orang yang berbuat jahat dibiarkan, ya, itu ada waktunya untuk dimana dia sudah mengabaikan uluran tangan Tuhan sehingga dia dibiarkan terus berbuat jahat. Yang kedua, barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Cemar itu najis, ya. Jadi seperti tidak ada remnya lagi, ya. Yang jahat, ketagihan terus berbuat jahat. Ya, kalau kita melihat ya, bagaimana tindakan keamanan, ya, polisi untuk menanggapi penjahat-penjahat, tapi mereka tidak juga jerah, ya, lepas dari penjara berbuat dosa lagi, seperti tidak bisa dibendung. Kemudian yang cemar, yang najis juga begitu, ya, tidak bisa dibendung. Tetapi kita lihat, barang siapa yang benar, ya, selanjutnya, dialah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, dialah dia terus menguduskan dirinya. Jadi ada dua jalur ini, ya. Kita ada di mana sekarang? Ada di jalur orang benar, ya, atau orang jahat, ya. Ada di jalur orang kudus atau jalurnya orang yang jahat. Sebab ya kalau kita melihat sekarang ini, ya, bagaimana orang itu tidak condong pada kehidupan daripada kenajisan dan kejahatan. Tapi yang disuguhkan selalu, ya, di film-film, ya, yang disuguhkan terus kejahatan, kenajisan, ya, itu yang membuat banyak kehidupan itu berjatuhan. Nah, sekarang kita melihat kalau ada seruan untuk bertobat, ini adalah usaha Tuhan untuk merebut kita, ya, merebut kita dari genggaman tangan setan, agar tidak binasa melainkan beroleh selamat, ya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam jemaat Tiatira itu memang tidak semua, ya, tidak semua itu orang yang jatuh di dalam dosa, tapi juga ada orang yang benar. Coba kita kembali kepada Wahyu 2 ayat 24 sampai dengan 25. Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ya. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang lain yang ada di Tiatira, ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, ajarannya Isabel tadi, mengajak orang berbuat zina, dan yang tidak menyelidik apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Dan itu ada orang itu gemar, ya, mempelajari seluk-beluk iblis, tapi orang Kristen dilarang, ya. Jangan kita sekali-kali mempelajari seluk-beluk iblis, ya. Sebab iblis itu terkenal dengan tipu dayanya. Nanti bisa kita terjerumus, ya, terjerumus dalam kegelapan. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, ya. Itu dalam ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah, ini seruan, ya. Tuhan mau supaya apa yang ada pada kita itu kita pegang sampai Tuhan, ya. Apa yang dimaksud dengan memegang, ya, yang dipegang adalah ajaran yang benar. Kepada orang-orang lain yang ada di Tiatira, tidak semua orang Tiatira, ya, hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa, ya. Tapi ada yang lain, itu yang mereka yang memegang kebenaran, yang memegang ajaran Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita diuji hari-hari ini, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita, ya, tidak beribadah seperti biasa di gereja. Tapi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, ya, untuk kita beribadah di rumah. Tetapi kiranya kita masih bisa terus terpelihara. Dengan kata lain, kita masih memegang itu kebenaran, memegang itu pengajaran. Jangan sampai nanti kalau kita ada di dalam di rumah, ya, tinggal di rumah, ya, stay at home, ya, tetapi terus kemudian rohani kita merosot. Jangan sampai, tapi kita tetap berpegang pada kebenaran, ya. Sebab seruan tadi dikatakan dalam jemaat Tiatira,
Bahagia orang yang berpegang kepada kebenaran sampai aku datang. Ya, surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Ya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran ya yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Jangan sampai lupa, ya, bukan karena kita tidak ibadah di gereja lalu kemudian menjadi kendor semangat kita, rohani kita juga menjadi semakin merosot, ya. Kita tetap berpegang kepada kebenaran, ya. Nah, ini seruan dari firman Tuhan. Juga dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 dan 14, ya. Ayat 13 dan 14. 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Ya, di situ dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Ini ya, tadi jemaat Tiatira diserukan memegang itu kebenaran sampai aku datang. Ya, apa yang dipegang itu? Yaitu pengajaran firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, pengajaran yang sehat. Kalau ada pengajaran yang sehat berarti ada pengajaran yang tidak sehat. Dan pengajaran yang tidak sehat ini banyak. Ya. Jadi jangan sampai dalam menantikan kedatangan Tuhan ini ya, lalu kemudian kita pelan-pelan kita kenduri. Ya, tadinya kita genggam. Pengajaran itu kita genggam dengan erat. Tapi karena kita ya lama tidak disirami dengan firman Allah, lalu kemudian kita lepaskan secara tidak sadar. Ya, apa yang tadinya kita pegang erat sekarang kendor dan akhirnya lepas. Ya, saudaraku, jangan sampai ini terjadi. Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu harta yang indah? Harta yang indah itu adalah firman Allah. Haleluya. Satu, firman Allah itu jika benar-benar tersimpan di dalam hati kita, ya, seperti kata Raja Daud, itu tidak bisa dicuri, ya, di dalam hati tidak bisa dicuri, ya, itu tetap tersimpan, ya, simpan itu, pegang itu, ya, berpegang kepada ajaran yang benar sampai Tuhan datang, ya. Kembali dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 2 tadi, ya, kita baca sekarang ayat yang ke 26 sampai dengan 29. Wahyu 2 ayat 26 sampai dengan 29. Ya. Ini surat ini ditutup dengan kata, dan barang siapa menang, ya, menang dan melakukan pekerjaan, ya, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, ya, kepadanya dikatakan di situ akan kukaruniakan kuasa atas bangsa. Ini luar biasa, ya. Kita diberikan kuasa atas bangsa-bangsa, berarti kita ikut memerintah nanti bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun kawin. Ya, kita diberikan kuasa memerintah bangsa-bangsa, ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya, kemudian ayat 29, dan kepadanya, ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Saudara, kita lihat ya, tadi Tuhan berpesan supaya kita berpegang kepada ajaran yang benar, ya. Kemudian di sini
dikatakan kalau kita menang, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu memerintah pada bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas melakukan pekerjaan Tuhan adalah suatu tugas yang menyenangkan, ya, sebab kita mendapat anugerah untuk melakukan itu. Selain itu, ada janji Tuhan akan memberi upah, ya. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ya, kita tidak perlu menjadi lemah, ya, kita harus tetap kuat, tetap semangat, ya, haleluya, sebab kita menantikan upah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan, ya, ini juga menjadi doa saya, ya, di saat saya tidak berdaya, di saat saya lemah, pada waktu saya sakit, ya, saya harus bed rest, ya, hampir 1 bulan, ya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memulihkan kesehatan saya, ya, tapi di saat-saat saya mengalami itu, ya, saya juga mohon kepada Tuhan, ya, sebab saya yakin Tuhan itu masih memberikan, ya, masih mengizinkan saya untuk saya melakukan tugas-tugas saya, ya. Dan itu berarti waktu kesempatan itu selalu Tuhan berikan, dan ini yang saya dapat dari Tuhan, ya, kesempatan untuk terus melakukan tugas-tugas itu, ya, sebab jerih payahmu, kata firman Tuhan, tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, ya. Kalau kita setia dengan tugas-tugas kita, Tuhan menjanjikan upah, ya. Mari kita balik kepada surat 2 Timotius, ya, kita melihat upah, ya. 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Haleluya, ya. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mencapai garis akhir. Itu yang Rasul Paulus tuliskan, ya, nasihatkan kepada anak didiknya. Ya, harapan Rasul Paulus ya tentunya Timotius ini akan menjadi memegang tongkat estafet, ya, selanjutnya, meneruskan ajaran-ajaran yang benar. Dia memang dididik dari muda untuk menjadi hamba Tuhan, ya, yang tangguh walaupun usianya masih muda. Dan Rasul Paulus juga katakan, kalau kita bisa bertahan sampai hari yang terakhir, maka kita akan tersedia mahkota kebenaran, ya, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, saudara, memang, ya, satu saat kalau kita dalam menghadapi sakit, ya, mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami sakit, kemudian saudara berharap, ya, pada waktu sakit itu ada dalam pikiran saudara, apakah saya sembuh, ya, atau sudah waktunya saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, itu juga ada dalam pemikiran saya waktu saya sakit awal-awal itu. Saya juga berpikir, saya punya saudara tinggal 4 saja, Kak Yusuf, Kak Yakob, Adik Petrus, saya. Ya, saya pernah berbincang kepada istri saya, kira-kira siapa yang dulu dipanggil Tuhan, ya, dari antara 4 ini, ya. Aku terpikir, terlintas, ya, pada waktu itu dalam pemikiran saya, tapi kemudian Tuhan katakan, engkau masih punya tugas. Nah, itu yang membesarkan hati saya dan yang meyakinkan saya bahwa saya akan pulih kembali, ya.
saya akan sehat kembali dan saya akan terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa saudara yang sudah menguatkan, menopang saya dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat selanjutnya dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, gitu kan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Haleluya. Ini yang membesarkan hati kita, ya. Ini yang membuat kita ini, karena kita punya pengharapan, ya. Jadi kalau kita satu saat kita nanti akan dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kepada kita suatu upah, ya. Puji Tuhan. Nah, itulah. Jangan kehilangan apa yang kamu kerjakan, ya, kata Tuhan tadi kepada jemaat Tiatira. Tetapi supaya kamu mencapai upahmu sepenuhnya. Selain upah itu masih ada upah jauh lebih besar, yaitu kita dikaruniakan untuk ikut memerintah bersama dengan Dia dengan tongkat besi dan bintang timur. Haleluya. Ya, ini ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan, 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 26, ya. Menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan apa itu? Dan ketutupannya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah Allah. Haleluya. Dan ini yang membuat kita bangga, ya, memiliki Tuhan seperti Yesus, karena Dia sudah menang atas semua. Ya, mari kita arahkan pandangan kita pada upah yang dijanjikan Tuhan, ya, supaya terus ada satu semangat untuk kita bertahan di dalam berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, Ibrani 11 ini yang terakhir, ya. Ibrani 11 ayat 26. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, ini Musa, ya. Dia mengatakan, ya, kalau harus menderita karena Kristus, ya, itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada semua harta di Mesir, itu kekayaan di Mesir, kekayaan yang ada di dunia ini, ya. Tidak ada artinya apa-apa dengan kekayaan yang di surga. Biarlah kita juga punya pandangan seperti ini. Nah, mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan menaikkan satu pujian dan nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan
mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi mataku tertuju pada mataku tertuju pada. Dan nanti saya minta saudara Artawan berdoa. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kita angkat tangan kanan kita ke atas. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mengucap syukur. Terima kasih Engkau yang banyak luar kehidupan kami. Sebab Mu yang kecil ini Tuhan, Engkau sudah dan kehidupan kami pada Tuhan. Lewat sudah melakukan kiranya contoh kata hidup kami gereja pada bersama kehidupan kami jangan melakukan perkara-perkara jadi dalam tubuh ini Tuhan kami yang sudah Engkau tebus, yang sudah tebuskan seluruh kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan dari segala perkara ini kami agar kami tetap melangkah pada jalur rencana-Mu. Biarlah Engkau Tuhan membawa kehidupan kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan dan kekudusan, sehingga kehidupan kami satu kali kelak Engkau permuliakan. Sebab pandangan kami arahkan kepada upah sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Musa. Tuhan, biarlah Engkau tolong kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, agar kami menjadi goyah
biarlah kami tetap berpegang pada kebenaran, ajaran yang telah Engkau Tuhan berikan pada kehidupan kami, dan dengan tidak lupa kepada hamba-Mu yang sudah menggembalakan kehidupan kami, yang sudah banyak mengajar kehidupan kami, pemberitaan firman Allah yang membekali kehidupan kami dan membentuk kehidupan kami, Tuhan, menjadi satu pribadi dan imam-imam sebagaimana saat ini kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila seru doa kami yang kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Ingat saudara tentang darah yang menguduskan. Ingat firman Tuhan dalam surat Ibrani tadi. Jangan sampai kita tergolong orang yang menghinakan korbannya Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian, dan kita juga menghina Roh Kudus. Tapi hidup ini benar-benar disucikan oleh Tuhan. Mari kita mau angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Haleluya. Dan kita letakkan cawan di dada. Haleluya. Firman-Nya mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu perbuat menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sekian kalinya Engkau masih izinkan kami bersekutu dengan korban-Mu. Dan itu berarti hidup kami selalu disucikan oleh firman-Mu, oleh korban-Mu, dan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan di tangan kanan. Firman-Nya selanjutnya mengatakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau angkat dua tangan kita ke atas dan kita menyembah Tuhan, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ajaib. Haleluya. Ajaib.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami sekalian. Terima kasih. Engkau sudah memberkati ibadah dari awal hingga akhir. Engkau berkati juga jemaatmu yang saat ini dalam kepijikan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam kelaparan, dalam penderitaan, dalam sakitnya Tuhan. Engkau tolong, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan. Kalau Engkau sudah sembuhkan hamba-Mu, Engkau juga tolong yang lain Tuhan. Engkau juga jamah kesehatan istri hamba-Mu Tuhan. Yang masih belum pulih total, Engkau jamah supaya dia boleh Tuhan bebas dari segala gangguan sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan tolong. Terima kasih berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Sekian ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.